Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa idh ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikr. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarram wal muhtaram, yang saya hormati para habaib, yang saya hormati Habib Ahmad bin Husain Al-Attas, Al-Habib Zain bin Segaf Al-Attas, yang saya hormati Al-Ustaz Amil Ramli, yang saya hormati Al-Ustaz Hasan, yang saya hormati Al-Ustaz Saifuddin, Al-Ustaz Amil Juddin, Ustaz Subhan, juga para aparat pemerintah, Bapak Ketua RT 02, Ketua RW 03, serta para sesepuh tokoh masyarakat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Wabil khusus yang saya hormati para panitia daripada anggota ARMI, baik ketuanya ataupun jajarannya, anggotanya semua dah. Ya. Ini kadang banyak yang tanya, ARMI singkatannya apa? ARMI kan tentara, ya kan? Kalau saya dulu ingatnya nih, selalu ingatnya begini, saya pikir angkatan atau anak remaja majelis ilmu. Saya pikir dulunya. Ya. Nggak taunya begitu saya tanya, ARMI apa? Arisan mingguan. Arisan dikit banget singkatannya. Tapi arisan mingguannya ngadainnya di majelis taklim. Mudah-mudahan seluruh anggota ARMI, khususnya umumnya kita semua, selalu diberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Ini mumpung masih Syawal, ja'alanallah wa iyyakum minal ahidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallah siyamana wa qiyamana
wa sujudana wa ruku'ana wa ibadatana wa awwadallahu alaina Ramadan sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam ala ma yuhibbullah wa yarda wa huwa dzul jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Army mengadakan milad yang keberapa? 5 ya? Yang ke-5 tahun. Emang kalau bikin milad selalu habis lebaran ya? Sekaligus halal bihalal ya. Mumpung masih bulan Syawal, jadi lebaran masih ada. Kan akar kelapa belum habis, jadi lebarannya masih ada. Jadi sekaligus halal bihalal. Apa sih halal bihalal? Halal bihalal itu istilah kata orang kita dari Indonesia, halal bihalal. Maksudnya sama-sama menghalalkan sesama manusia. Kenapa sebabnya? Itu ada yang kongko baik. Bu, jangan pada kongko baik dengerin sini, Bu. Ada yang ngobrol baik. Lupa. Maksudnya halal bihalal, sama-sama menghalalkan. Kalau kita umpama ada orang zalim sama kita halalin. Ya. Maksudnya kita maafin. Kalau kita pernah nyakitin orang, juga kita minta maaf, minta dihalalin, minta dibebasin. Begitu manusia makudunya hidup sebagai muslim. Nabi katakan Allah berfirman dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Tuh, umat Nabi itu saling sayang menyayangi. Bukan saling ribut, bukan saling berantem. Yang namanya manusia tuh kadang-kadang orang berbuat enggak baik sama kita. Ya, kalau kata Imam Ghazali radhiyallahu, beliau bilang begini, kalau ada orang yang ngegolim kita, kudunya kita salahin diri kita, introspeksi diri kita. Mungkin kita dulu pernah jahatin orang. Mendingan mana? Kalau kita pernah berbuat zalim sama orang, mau dibalas di akhirat apa dibalas di dunia? Gimana Pak? Karena setiap amal pasti ada balasan. Itu namanya hukum Allah, bukan hukum karma. Hukum, kalau kita zalim sama orang, pasti suatu saat orang bakal zalim. Itu hukum Allah. Jadi kalau kita umpama dijahatin sama orang, kita mikir kudunya, oh mungkin saya dulu pernah jahat sama orang, jadi dia mungkin balasan atas kejahatan saya. Ntar di akhirat Allah bebasin tuh dari dosa. Mau apa enggak? Mau enggak? Begitu kudunya. Jadi maafin aja. Kalau kita sering maafin orang, nanti di hari kiamat ketika kita punya banyak salah sama orang, Allah bakal tentukan orang yang kita zalim itu akan memaafkan kita karena kita sering maafin orang waktu kita di dunia. Jangan main-main. Orang yang suka maafin orang, yang suka maafin kesalahan orang, itu balasannya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah siapkan ampunan dan surganya Allah
buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang mereka mau menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang suka menahan emosi, nahan amarah, enggak temperamen, legowo hatinya. Nabi pesan sama sahabat, ada sahabat minta pesan sama Nabi, minta wasiat. Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kasih wasiat saya, kasih nasihat saya. Kata Nabi apa? La taghdab. Jangan kamu marah. Faraddada miraran. Kemudian ini sahabat minta lagi. Rupanya dia pikir kok cuma segitu doang ya dikasih nasihatnya sama Nabi. Minta lagi nih sahabat. Faraddada miraran. Dia minta lagi. Ya Rasulullah, ausini, kasih wasiat aku lagi. Nabi pun menjawab dengan kalimat yang sama. La taghdab. Jangan kamu Ternyata orang yang menahan amarahnya balasannya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau urusan pribadinya diganggu, enggak balas, dia mah enggak marah. Di Maulid kan, Bu, in udhiya ya'fu wala yu'aqib. Tuh Rasulullah. Siapa yang mau kita jadiin panutan kalau bukan Nabi Muhammad? Kan uswatun hasanah. Nabi itu diutus ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan dakwah ke jalan Allah supaya kita jadikan panutan. Jangan kita bilang itu kan Nabi. Kan ada kadang-kadang orang dinasihatin begitu. Lu biar kayak Nabi Muhammad dong. Begini. Itu kan Nabi beda sama kita. Lah, Paul. Justru Nabi itu jadi contoh buat kita. In utiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi kalau diganggu, dikatain, dicemooh, diludahi, ya'fu, memaafkan, wala yu'aqib, enggak pernah balas, dikatain. Kan model kayak Rasulullah SAW, orang cakep banget, paling cakep, akhlaknya paling mulia, ya, akhlaknya paling mulia, wajahnya sangat tampan, ilmunya banyak, ucapannya lembut, segitunya. Nabi ada yang jahatin, Pak, ada yang namanya hidup di dunia. Mau lempeng aja, mau enak aja, nggak bisa. Ntar di surga kalau mau enak mah. Di dunia memang tempatnya ujian, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki baik, bini baik. Kadang-kadang ipar ada yang guji. Benar gak? Itu namanya hidup. Jadi kita mesti bisa apa? Mesti bisa menghadapi semua itu dengan hati yang lapang, yang husnudzon. Jangan orang jahat, kita jahat. Kadang-kadang ada suami baik, ini kegedean, kecilin lagi, jangan dirubah-rubah. Dah, jangan dipegang lagi dah. Ya. Suami istri baik nih, ipar baik, mertua baik, tetangga ada yang iseng banget, nggak boleh ngelihat senang, benar nggak? Itu hidup namanya. Ya, namanya hidup di dunia begitu. Ya. Kita juga suka berbuat salah sama orang. Jadi saling memaafkan. Itu namanya halal halal. Kok adanya habis lebaran halal halal minta maaf. Padahal orang kalau lebaran itu yang pertama kali dia dapatkan adalah ampunan Allah. Ampunan dari Allah atas dosa-dosanya. Kapan? Pagi-pagi. Waktu dia berangkat sholat menuju sholat idul
Setelah sholat Idul Fitri baru adanya Lebaran. Baru adanya apa? Mustafahah, halal bihalal. Saling meminta maaf atau saling memaafkan. Maksudnya apa? Jangan sampai dosa kita sama Allah aja yang diampuni, tapi dosa sesama manusia juga harus kudu habis. Karena orang biar jidatnya sampai retak, sujud sama Allah jidatnya sampai retak. Ada orang sujud jidat sampai retak. Ini kan istilah kata ya, sujud mulu sama Allah, bentar-bentar ke masjid, sholatnya rajin, tapi hubungan sama manusianya jelek, nggak selamat hidupnya. Karena nanti salah satu pertanyaan dalam kubur kan ada, waman ikhwanuka, siapa saudara kamu? Ya, siapa saudara kamu? Mau jawab apa kalau dulunya nggak akur hidup sesama muslim? Mau jawab apa kalau hati kita menyimpan benci terhadap sesama muslim, kita bawa sampai kita mati? Mau jawab apa? Al mu'minuna wal muslimuna ikhwani. Mau jawab itu nggak bakalan bisa, Pak. Nggak bisa jawab kita. Begitu ditanya man rabbuka, dia jawab Allahu rabbi. Wa man nabiyuka? Muhammadun nabiyyi. Wa ma imamuka? Al-Qur'anu imami. Wa ma qiblatuka? Al-Ka'batu qiblati. Begitu tanya wa man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Ribut mulu dia, enggak bisa jawab, digedik sama malaikat. Ya Allah, padahal ini orang sholatnya rajin. Ya. Jadi hablum minallah dan hablum, biar baik sama orang, hati biar bersih, jangan dengki, jangan benci, jangan saling bermusuhan, biar husnudzon sama orang. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, ya, baru insya Allah hidup kita selamat dunia akhirat. Dapat dah dua-duanya ampunan, dapat dah dua-duanya ampunan dosa kita, hubungan sama Allah dihapus. Dosa kita sesama manusia juga habis. Menang baru lebaran tuh. Orang kan lebaran, kata ulama apa? Laisal id liman labisal jadid, balil id liman ta'atuhu tazid. Bukan lebaran orang yang pakai baju baru, bukan itu maksudnya lebaran. Ada lagi ulama mengatakan laisal id liman tajammala bil libasi wal markub. Bukannya hari id orang yang menghias diri dengan pakaian dan kendaraan yang bagus, yang mewah. Walakinnal id liman ghufirat lahud dzunub. Akan tetapi hari id itu adalah hari di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Puasanya enggak tinggal, terawihnya pol. Ya Allah, nikmat gak tuh? Nikmat gak? Baca Qur'annya khatam, malam takbiran disiarkan tuh takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bener namanya itu orang menang. Bener dah menang, ibadahnya bagus. Kan dikatakan dalam Al-Quran apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Supaya kamu menyempurnakan bilangan 1 bulan penuh, jangan sampai tinggal puasa dan ibadah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir kepada Allah atas apa-apa yang Allah telah berikan hidayah. Tuh, udah diberikan hidayah, puasa pol, tarawih pol, Al-Quran khatam, alhamdulillah Ramadannya bagus. Takbir kita. Karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Huruf takbirnya kenceng ge. Kuehnya banyak juga pantas yang begitu mah. Bajunya paling baru juga pantas. Sholat idnya paling dulu betengkreng jalannya gak pantas.
Lah ini kadang-kadang ada orang yang puasanya bolong-bolong, tarawihnya kagak pernah, beli daging paling banyak. Ada gak yang model begitu? Sholat idnya paling dulu, padahal masuk jog-jog kagak pernah nginjak masjid pisan. Sholat 5 waktu kagak, Jumatan kagak. Begitu sholat id mah keluar. Tuh kalau dari sholat itu yang dari lubang semut pada keluar tuh. Benar gak? Lah wajibnya ditinggal, sunnah dikerjain, nggak pantas begitu. Kalau kata Abah kayak orang nggak pakai baju telanjang bulat pakai gesper, begitu, sama. Ya, yang wajib ditinggal, yang sunnah dikerjain, begitu dah umpamanya. Ibarat orang kagak pakai baju, tapi dia pakai, nah pantas gak? Coba ntar pentau ngaca di rumah. Oke, ya. Paling ntar begitu kita pakai, bini kita ngomong, lu baba lu jadi kayak orang gila lu. Jadi apa baik? Oh iya benar, gue lagi nyedengin nih, benar juga kata Habib nggak pantas. Begitu ibadah yang rajin, umur kita nggak panjang, nggak kayak umat-umat dulu ratusan tahun, kita 60, 70 ya Allah, hidup bentaran banget di dunia. Kalau kita isi dengan betul-betul ibadah, entar kenikmatan dari Allahnya selamanya tuh. Selamanya kenikmatan. Ujiannya cuma 60 tahun, tapi kenikmatan surga yang bakal kita dapatkan selama-lamanya, nggak ada habisnya, abadal abidin, selamanya. Masya Allah, enak terus. Makanya sabar hidup di dunia. Jalani ibadah kita, jalani yang wajib, jauhi yang haram. Kalau pengen selamat, banyak orang yang nanti terjerumus di api neraka jahanam karena dia berani melaksanakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berani melanggar aturan Allah. Makanya terjerumus di api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, Pak. Sebentar aja jangan di api neraka, Pak. Kalau kita pengen melakukan dosa yang haram, berapa menit kita pengen lakukan? Semenit, bakar diri kita semenit. Kuat apa enggak kira-kira? Kuat apa enggak? Kuat gak? Setengah menit, bakar diri kita setengah menit. Kuat apa enggak? 10 detik, bakar diri kita 10 detik. Kuat apa enggak? Ya Allah. Kita kadang-kadang kena latu rokok aja sampai kegembretan gitu. Baru sekian, ya Allah nggak nyampe beberapa detik gitu. Apalagi api neraka. Dikatakan di dalam kitab api neraka itu disifatkan api dunia yang udah dicelupin di air 1000 kali. Itu api waktu Nabi Allah Adam turun ke bumi. Kan dulu Nabi Allah Adam di surga, ya kan? Sebelum turun ke bumi di mana? Surga kan? Surga mah nggak pakai masak. Makanan tahu-tahu ada. Saya pengen ntar nih suatu saat nih di surga nih, insya Allah nih kita semua nih masuk surga, mudah-mudahan nih semua. Suatu hati kita, ya Allah pengen sayur pucung, saya kangen banget. Ada gak? Lah kagak pakai nangkep gabus dulu, nyiangin dulu, kagak, langsung sayur gabus yang paling enak. Udin combo. Kalau enggak roh panjang Haji Majukan lagi terus itu. Ada. Enggak capek di surga. Nabi Adam dulu begitu waktu di surga. Tahu-tahu ada makanan. Begitu turun ke bumi, lapar pengen makan. Ya. Diajarin sama malaikat Jibril. Nanam dulu. Nanam gandum. Gandum dulu belum ada beras. Gandum, nanam gandum. Terus tungguin dulu kalau di surga kali. Ya, yang tanahnya subur. Nanti katanya di surga ada aki-aki begini nih. Bukan aki-aki, sebenarnya enggak ada aki-aki. Cuman ada
nanti penghuni surga ada yang lagi bengong begini. Itu orang malaikat. Kalau bahasa kita, lu kenapa Tong? Kok di surga lu bengong? Orang kata malaikat, saya bosan banget begini, pengen banget kerja. Dulunya waktu di dunia dia nyawah kerjanya. Pengen banget kerja, saya bosan banget begini. Kan kadang-kadang ada orang yang kagak betah diem ya. Pengennya kerja juga. Terus lu mau ngapain? Saya mau nyawah ngapa? Mau nyawah. Lah di surga pakai nyawah kata malaikat. Lu sih ada baik. Udah disediain dah tanahnya. Disediain tanahnya. Begitu disediain, ya dia bajak, diisi air, kemudian dia apa? Tanam, tebar. Tebar apa tuh? Padi. Tahu-tahu begitu ditebar, waktu saat itu juga langsung tinggi, langsung berbuah beras, langsung kata dia, lah ini cepet banget mereka. Gua kata apa? Ya, jangan pakai nanam di sini, subur tanahnya ya, nggak pakai capek di sana nanti ya. Begitu Nabi Allah Adam udah nanam gandum, pengen langsung dimakan. Kata malaikat Jibril, masak dulu ya Adam. Tuh. Bentar, saya ambil api dulu. Itu malaikat Jibril ke neraka. Minta malaikat Malik ambil api. Ambilin api. Api neraka. Ngambilnya kemana? Ngambilnya ke neraka. Begitu diambil, itu api yang ada di neraka atau yang diambil sama malaikat Jibril enggak langsung ditaruh di dunia. Kalau ditaruh di dunia langsung, maka nih bumi akan hangus beserta isinya. Jadi itu api neraka dicelupin dulu 1000 kali. 1000 kali dicelupin dulu, baru ditaruh di dunia. Itu jadi api dunia tuh yang kita gunakan buat masak, buat apa lagi? Pokoknya yang kita gunain itu api. Nah, jadi panas banget panasnya. Na'udzubillah min jauhi yang haram. Bentaran kita hidup di dunia, insya Allah ya. Ketika kita meninggal dunia dalam keadaan selamat, baik di alam barzakh sampai ke hari kiamat, sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.